Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan di pertemuan 9 tentang Active Directory Windows. Apa sih Windows Server? Windows Server itu adalah platform untuk membangun infrastruktur aplikasi jaringan dan layanan web yang terhubung dari grup kerja ke pusat data. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox dan menggunakan OS Windows, servernya di teman saya. Yang pertama, kita siapkan ISO-nya, kemudian lakukan penginstalan. Nah, karena langkah-langkah penginstalan itu pasti sudah tahu semua, maka langsung saja. Jangan lupa sebelumnya setting dulu seperti gambar jaringan, adapter bit, jaringan, adapter bridge, izinkan semua, lalu oke. Nah, seperti ini contohnya. Aturan, maaf ya guys, agak ngelag. Jaringan, adapter terbit yang ini, salah, bukan ini, yang ini pengaturan. Adapter terbit, terus izinkan semua, lalu klik OK. Tingkat lanjut, izinkan semua, lalu klik OK. Kemudian ini tambahan kalau udah berhasil diinstal Windows 7 nya ya. Lalu klik kanan pada disk. Kita contohkan dulu. Lupa juga yang mana ini. Ada dua soalnya. Dan ini jika sudah berhasil diinstal, buka file Explorer yang ada pada taskbar Windows, klik kanan pada PC My Computer, pilih Properties, klik Change Setting pada bagian kanan. Seperti ini, pilih domain dan masukkan Jarcom ID yang sudah dibuat di Windows Server. Jika masih login, maka tampilannya akan seperti gambar samping ini, welcome to the Jarcom ID domain. Dan untuk mengetahui Windows Server dengan Windows Client terhubung, kita harus masukkan IP address, lalu lakukan testing pada CMD. Ini contohnya. Di kanan pada komputer, properties, setting. Di sini Jarcom. Kalau sudah, klik saja OK. Karena di sini udah, maka cancel. Oke. Tampilan domainnya akan Jarcom. Simpulannya, kita dapat saling terhubung dengan cara menambah IP dan menghubungkan dengan hotspot server. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pada pertemuan 10, saya akan menjelaskan cara membuat VPN server. VPN server adalah sebuah server yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan koneksi kita dengan internet secara aman. Untuk menghubungkan ke VPN server, langkah pertama kita open network and sharing center. Selanjutnya klik set up a new connection or network. Klik connect to a workspace, lalu klik next.
memiliki VPN. Selanjutnya, masukkan IP yang ada di Windows Server, Internet, address 192.168.1 pada lalu klik Next. Lalu tab selanjutnya masukkan username dan password yang diberikan Windows Server. Dan ini tampilan VPN sudah tersambung dan connection Next. Nah, ini contohnya VPN sudah dibuat. Nah, dan connect properties. Nah, IP-nya sama kan? Sama tadi. Nah, itulah tadi pertemuan 10. Kita hanya membuat VPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 11 tentang cloud service. Cloud service sendiri itu merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada konsumen melalui koneksi internet dan komputasi awan. Adanya pelayanan ini ditujukan agar perusahaan dapat lebih mudah, cepat, serta murah dalam melakukan kegiatannya tanpa memerlukan infrastruktur yang rumit. Dengan menggunakan cloud service, perusahaan dapat lebih menghemat pengeluaran. Contohnya, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih seperti pengadaan server untuk menjalankan kegiatannya. Cukup dengan menggunakan cloud service, kebutuhan server teratasi dengan lebih mudah dan murah. VPS, Virtual Private Server atau VPS adalah layanan server virtual yang memiliki sumber daya yang terdeteksi khusus untuk satu pengguna, berbeda dengan sharing hosting di mana sumber daya komputasi yang sama digunakan oleh beberapa pengguna. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita beli domain. Terus ke server di CloudHost, login dengan memilih client area. Nah, jika sudah login, kemudian klik register new domain untuk membuat domain baru. Masukkan domain yang ingin dipakai. Jika masih ada, maka tampilan akan seperti ini. Nah, centang hijaunya kalau masih tersedia, kalau tidak berarti warnanya merah. Lalu buka tab domain, my domain, maka akan muncul domain yang sudah kita beli tadi. Nah, menambahkan domain ke Cloudflare, masuk domain yang sudah kita buat, pilih yang free, lalu continue. Jika sudah login, klik tab compute, kemudian klik to create new resource, pilih type virtual machine, gunakan OS Ubuntu, location Indonesia, kemudian isi username dan password. Jika sudah, klik create. Nah, tampilan sudah dikliknya seperti ini. Nah, ya saya, karena di sini saya menggunakan satu akun, menggunakan akun teman saya. Maaf agak nge-lag. Nah, ini tuh ada beberapa menu ya biasanya. Download tadi. Nah, untuk mengeceknya kita ke compute. Nah, di sini dengan menggunakan nama saya. Nah, di sini ada nama OS-nya. Nah, ini IP-nya nih yang sering digunakan untuk login ke Putih ataupun login ke web PHP admin, webmin. Nah, ada username, location Jakarta. Nah, kemudian cek DNS-nya di Cloudflare. Nah, DNS, buka website DNS checker untuk
apa sudah bisa diakses atau belum. Sudah bisa diakses itu, maka ada centang hijau. Lalu masuk menggunakan putih. Username Harit kelompok 1 ID. Nah, kita akan coba. Akan coba buka putih dengan domainnya Harit titik kelompok 1 titik myid. Ya, belum dinyalain. Kita harus, kalau itu harus menyalakan VPS dahulu. Klik start untuk menyalakan. Ini kan stop status. Jika sudah running berarti sudah menyala. Kemudian kita login putih lagi. Dengan port 22 ya. Ini udah bisa. Ada spasi. Nah, Harit dan password. Dan ini tampilannya jika sudah login ya. Sudah berhasil. Dan sekian kesimpulannya dalam praktikum kali ini. Kita dapat disimpulkan dengan adanya Cloudflare, kita cukup dengan menggunakan cloud service, kebutuhan server bisa teratasi dengan lebih mudah dan murah. Terima kasih. Tentang instalasi WordPress. Apa sih itu WordPress? WordPress adalah sistem manajemen konten CMS yang bisa digunakan untuk membuat dan mengolah website atau blog. Langkah-langkah untuk menginstalnya. Yang pertama, install server dahulu. Cara masuk ke putih dengan domain Harit kelompok 1 ID. Nah, seperti ini. Lalu kemudian install php myadmin-nya dengan perintah sudo apt install php mstring, php zip, php gd, php json, php core, dan php admin. Lalu jika muncul tampilan seperti ini, klik saja yes dan masukkan password. Yang selanjutnya adalah untuk masuk ke php myadmin dengan tes dengan menggunakan ini. Dan tampilan akan seperti ini. Yang selanjutnya install webmin dengan perintah sudo apt install webmin dan cek status webmin menggunakan perintah mctl status webmin. Jika benar akan muncul aktif running seperti ini, hijau gambarnya, maka itu sudah aktif, sudah terinstall. Dan selanjutnya masuk ke webmin root dengan root dan cek tampilannya seperti ini, yang gambar sebelah kanan. Kemudian install WordPress. Nah, seperti ini ya, masukkan domainnya ke dalam kelompok 1 MyID. Maka tampilan seperti ini. Ada nama saya Harit dan dengan IP 103.63.25.204. Dan selanjutnya mengecek DNS-nya.
apakah sudah centang semua. Jika sudah, maka tampilannya akan centang semua hijau. Kemudian download filenya dengan cara download file, ekstrak file dengan menuju folder zip var www.html. Lalu download file install Azure WordPress sudo wget https wordpress let's zip. Nah, ini proses installnya, maka tunggu sampai selesai. Nah, kemudian diekstrak filenya. Ekstrak file WordPress sudo unzip let's zip. Kemudian create dual hostnya dengan dua port ya. Pertama port 80 dan port 443. Dari sini masukkan server name-nya Harit, kelompok 1 MyID dengan port 80. Lalu klik create. Nah, sama seperti yang atas, cuman bedanya yang ini port 443. Kemudian jika berhasil akan muncul seperti di bawah ini. Nah, ini tampilan jika sudah dibuat, ada 80 dan 443. Nah, sekarang install SSL and script, itu sertifikat. Nah, jika itu sudah, maka cek, akan muncul seperti di bawah ini sertifikat. Klik tombol klik gemboknya, maka akan muncul sertifikat. Lalu create database untuk WordPress. Nah, di sini buat username dan password. Username-nya Harit, passwordnya bebas. Kemudian centang 2 yang bawah ini. Lalu kalau udah berhasil, maka muncul seperti ini tampilannya. Kemudian cek login ke akun WordPress. Nah, masukkan username dan password tadi, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya install WordPress. Nah, install WordPress itu masukkan cara isi namanya Harit, nama pengguna, password, basis datanya localhost. Kemudian judul situsnya Harit, nama pengguna Harit, sandi. Nah, ini sandi salin ya. Untuk yang langkah selanjutnya, maka sandi harus disalin. Nah, masukkan email, kemudian klik masukkan nama pengguna sama sandi yang sudah disalin tadi. Nah, kalau sudah, klik log, dan ini tampilan hasil WordPress-nya. Nah, kalau ini sudah berhasil dibuat, dan kesimpulannya kesimpulannya kita dapat membuat web dan blog dengan menggunakan WordPress dan terhubung langsung dengan server. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi model. Model adalah kepanjangan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, merupakan software learning berbasis website yang digunakan untuk keperluan belajar mengajar dengan prinsip social construction pedagogi. Langkah-langkah untuk menginstalnya: pointing domain dan tambahkan record, cek status propagasi subdomain pada website dan lain. Nah, caranya dengan ini. Lalu ini jika nyala semua, maka berhasil. Kemudian download model dan ekstrak model dengan memasuki direktori atau folder var www.html dengan perintah sudo id var www.html. Untuk download model sudo wget tps confirmation pertama myid model latest 01 dan model sudo unzip model latest 01 4 create model data dengan perintah sudo mkdir var model data. 5 membuat virtual host, buat kedua konfigurasi virtual host dengan port 80 dan port 443. Lalu sesuaikan dengan domain kita, lalu arahkan folder var www.html model. Domainnya adalah learning Harit 1 MyID.
buatlah model database model via PHP metadata, klik user, lalu klik add user font. Nah, buat username dan centang database. Username model, hostname-nya saja, dan passwordnya yang kita buat. Kemudian scroll ke bawah, centang 2 biji, ada 2 di sini, centang 2 atas dan bawah. Kemudian install sertifikat SSL dengan perintah sudo apache learning kelompok 1 myid. Install model, pilih bahasa yang ingin digunakan. Nah, kemudian ikan web address dengan learning model direktorinya var strip HTML, strip model data direktorinya var strip model data. Kemudian pilih penyimpan database-nya MariaDB, klik next. Nah, jika di sini maka akan tampil muncul ini dan ini masih merah ya. Maka klik reload dan ubah max strip input reverse menjadi 5000 di bagian sini ya, edit. Sudah, maka klik saja continue kalau sudah. Nah, maka tunggu selesai nih. Kalau sudah selesai, tinggal isi gini. Ini registrasi. Nah, jika sudah ya register. Nah, jika sudah terregis websitenya, klik in, learning kita sudah jadi dibuat. Maka simpulkan dalam praktikum ini kita dapat membuat learning yang dimana kita bisa belajar secara online dan dimana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan koneksi kita dengan internet secara aman. Dan langkah-langkah menginstalnya: create new resource, pilih tipe A, katalog, passport, location Singapura, dan pilih top up yang 75.000. Kenapa yang 75.000? Karena kita sudah pernah top up yang 50.000. Nah, caranya seperti ini: create new katalog, dan mikrotik yang ini sebelah Singapura. Lalu diisi username, password. Nah, maka jika sudah selesai maka akan seperti ini. Ini yang berhasil dibuat oleh saya. Kemudian name, password. Nah, ini tadi. Lalu login menggunakan Winbox. Ini saya sudah login. Sistem user akan stop dulu. Nah, tadi langkah-langkah sistem user, passwordnya yang sudah diisi, karena saya sudah men-setting passwordnya ya. Kalau udah apply ya apply oke. Karena saya sudah ya tidak usah. Lalu pilih PPP, lalu klik ke server, PPT server. Nah, dicentang, lalu by oke. Kemudian pilih secret PPP. Nah, masih secret. Nah, karena saya sudah membuat, maka tampilan seperti ini. Kemudian IP firewall nah plus, karena sudah membuat maka tidak usah.
Nah, actionnya diubah menjadi masker. Lalu apply oke, karena saya sudah membuat ya, jadi tidak usah. Kemudian ke setting, lalu add and